Salam sejahtera buat penonton semua. Pada hari ini saya coba ingin berbagi tentang pengalaman kami dalam menangani satu perkara di mana kami ini mengalami kesulitan dalam merealisasikan sebuah kemenangan di dalam hukum. Kami ini mengalami kesulitan di dalam mewujudkan hak-hak dari klien kami yang telah diatur oleh undang-undang. Kami ingin cerita begini, kira-kira mungkin 8 tahun yang lalu, klien kami itu membeli tanah dan rumah melalui pelelangan dari KPKNL. KPKNL ini adalah singkatan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Nah, klien kami membeli tanah dan bangunan, yaitu rumah, yang dijual melalui pelelangan. Kemudian kami sebagai pengacara dan klien kami sebagai pembeli lelang, tentu dia akan memasuki atau akan menempati rumah yang dibelinya lewat pelelangan itu. Lalu kemudian karena kebetulan rumah itu yang dibelinya lewat pelelangan itu masih dihuni oleh pemilik rumah yang lama. Jadi tentu tidak bisa kita lakukan secara paksa untuk mengeluarkan dia. Tentu kita harus melakukannya lewat jalur hukum. Nah, jalur hukum yang disediakan sesuai dengan undang-undang adalah memohonkan eksekusi pengosongan ke pengadilan negeri tentunya. Nah, pengadilan negeri yang kami maksud di sini adalah Pengadilan Negeri Medan yang kami tuju itu. Lalu kami pergi menjumpai Ketua Pengadilan Negeri Medan waktu itu agar tanah dan bangunan yang sudah dibeli oleh klien kami ini lewat pelelangan itu bisa dihuni, bisa ditempati oleh klien kami. Namun karena ada orang di dalamnya, karena katakanlah si pemilik rumah itu masih tinggal di dalamnya, maka tentu perlu dilakukan upaya hukum. Tetapi ada satu hal yang membuat kami sangat heran waktu itu dan sangat kecewa juga, karena Ketua Pengadilan Negeri Medan waktu itu tidak bersedia untuk melakukan upaya pengosongan, eksekusi pengosongan terhadap tanah dan bangunan yang sudah dilelang itu. Nah, kenapa Ketua Pengadilan Negeri tidak bersedia mengosongkan tanah dan bangunan itu? Saya akan coba ceritakan kronologisnya dari awal. Setelah tadi klien kami itu mendapatkan tanah dan bangunan itu melalui pembelian lelang. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, yaitu tentang Undang-Undang Hak Tanggungan, di sana diatur bagaimana supaya pemilik uang atau kreditur itu bisa mengembalikan uangnya dari debitur, dari si peminjam. Nah, biasanya ketika si debitur meminjam uang kepada kreditur, biasanya perjanjian-perjanjian itu diikat secara notaril, di hadapan notaris maksudnya. Lalu kemudian terhadap jaminannya, sebidang tanah dan bangunan itu akan selalu diikat dengan hak tanggungan namanya. Nah, ketika si debitur ini tidak sanggup untuk membayar pinjamannya itu, maka biasanya diajukanlah eksekusi hak tanggungan itu ke pengadilan negeri di mana objek atau di mana perikatan itu dilakukan. Nah, kebetulan ini di Pengadilan Negeri Medan. Nah, memang biasanya, ya, kami pakai kata biasanya karena
di dalam Undang-Undang Nomor 4 1996 ternyata bisa juga melakukan eksekusi hak tanggungan itu, penjualan lelang itu tidak melalui pengadilan negeri. Nah, akan tetapi, ketika kami ketemu dengan ketua pengadilan negeri tidak bersedia melaksanakan eksekusi pengosongan dengan alasan karena pelaksanaan penjualan lelang itu tidak dimohonkan melalui pengadilan negeri Medan. Akan tetapi dimohonkan oleh kreditur si pemilik uang yang kami sampaikan tadi di awal, dimohonkan melalui Balai Lelang Mandiri. Sehingga jawaban dari ketua pengadilan waktu itu, silakan saja minta kepada Balai Lelang Mandiri untuk melaksanakan eksekusi pengosongan. Karena bukankah si kreditur tadi, si pemilik uang, melaksanakan penjualan lelang ini lewat Balai Lelang Mandiri? Kira-kira itu jawaban dari ketua pengadilan. Nah, bagi kami jawaban ini sebetulnya tidak masuk akal, dan menurut kami juga bertentangan dengan undang-undang menurut kami. Karena apa? Karena sekalipun pelelangan itu tidak dilaksanakan lewat pengadilan negeri, melainkan lewat Balai Lelang Mandiri, bukankah itu juga diperbolehkan? Nanti kalau kita baca di dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 itu, memang ternyata dibolehkan melaksanakan penjualan lelang itu tidak harus melalui pengadilan negeri, tetapi boleh langsung disampaikan oleh Balai Lelang ke KPKNL. Nah, di sini persoalannya di sini. Jadi ketika kami memohonkan untuk dilaksanakan eksekusi pengosongan, jawaban pengadilan negeri adalah ya minta eksekusi pengosongannya melalui Balai Lelang. Sementara kita tahu bahwa yang punya katakanlah personal untuk melaksanakan itu, dan yang punya kewenangan juga untuk melakukan upaya paksa terhadap seseorang yang tidak patuh terhadap hukum, itu hanyalah pengadilan. Sekalipun Balai Lelang itu diakui negara, tetapi kewenangannya memang hanya terbatas untuk melaksanakan penjualan lelang. Jadi sebetulnya bagi kami sangat tidak beralasan kalau pengadilan negeri menolak permohonan eksekusi pengosongan itu, karena memang hanya pengadilan yang diberikan undang-undang kewenangan untuk melaksanakan eksekusi pengosongan. Nah, jadi waktu itu akhirnya kami tidak bisa, klien kami tidak bisa masuk ke rumah, di mana rumah itu merupakan rumah dia yang sudah dibelinya lewat pelelangan, hanya karena ketua pengadilan tidak bersedia mengeluarkan penetapan untuk pelaksanaan eksekusi pengosongan. Nah, kenapa ini kami paparkan? Karena kita tahu bahwa Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 itu dikeluarkan adalah untuk mengantisipasi lambatnya jalan peradilan dalam perkara-perkara yang biasa. Yang kami maksud perkara yang biasa itu dalam arti ketika kita mengajukan gugatan mulai dari pengadilan negeri, banding pengadilan tinggi, kasasi, Mahkamah Agung, PK, belum lagi nanti setelah PK ada lagi der den verset, banding, kasasi, dan seterusnya. Nah, sebetulnya inilah yang dilihat oleh pemerintah, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Hak Tanggungan untuk memangkas tahapan-tahapan peradilan yang begitu lama, yang begitu lambat. Di mana kita tahu peradilan juga di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, kan di sana dikatakan peradilan itu haruslah cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Jadi sebetulnya Undang-Undang Nomor 4 tahun 96 tentang hak tanggungan itu tujuannya kan untuk mencari solusi bagi peradilan yang biasa yang kami katakan tadi, untuk lebih meningkatkan katakanlah produktivitas
bisnis, ya, B2B, business to business. Tujuannya kan seperti itu. Jadi kalau akhir-akhir ini ketua pengadilan mengambil kebijakan yang seperti itu akan membuat mungkin para pengusaha, para investor bahkan merasa tidak ada kepastian hukum di negara kita ini. Bukankah juga pemerintah menerbitkan undang-undang, misalnya adanya lembaga arbitrase? Bukankah itu tujuannya juga untuk mempersingkat jalannya peradilan? Jadi kalau pemerintah atau undang-undang telah mencantumkan atau telah mengatur tentang peradilan itu harus cepat, tentang adanya kewenangan institusi lain, lembaga lain yang diberikan agar melaksanakan pelelangan dengan lebih cepat, kenapa itu menjadi seperti menjadi saingan dirasakan oleh pengadilan negeri? Jadi kembali lagi, marilah terutama ketua pengadilan negeri, marilah lebih bijak dalam menghadapi situasi-situasi, khususnya di dalam menghadapi perkara-perkara eksekusi. Jadi selalu kita diperdengarkan dengan ada giung bahwa justice delay is justice denied. Artinya keadilan yang lambat, keadilan yang lama adalah pengingkaran terhadap pengadilan itu sendiri. Peradilan yang lambat adalah pengingkaran terhadap peradilan itu sendiri. Jadi jangan sampai pemeo yang begitu satir, yang begitu penuh dengan sindiran yang kita dengar di masyarakat. Kita sering sekali mendengar di masyarakat ada sindiran yang berkata begini, tadinya kita kehilangan ayam, tetapi setelah kita berproses berperkara jadi kehilangan lembu. Nah, ini yang seperti ini akibat terlalu lamanya proses peradilan itu. Jadi rasanya tidak perlu dipersoalkan siapa yang melaksanakan pelelangan, apakah melalui peradilan, apakah melalui pengadilan negeri pelaksanaan pelelangan yang ke KPKNL itu, atau melalui balai lelang mandiri yang melaksanakan pelelangan itu. Kami rasa hal itu tidak terlalu esensial untuk dipersoalkan. Nah, sekarang tentunya harus dipikirkan bagaimana supaya masyarakat pencari keadilan itu terpenuhi hak-haknya. Tentu kreditur juga masyarakat yang pencari keadilan, debitur juga demikian. Memang harus dipertimbangkan seluruh hak-hak dari para pihak itu. Tetapi kami rasa karena begitu jelas diatur di dalam undang-undang, maka tidak beralasan pengadilan negeri untuk menolak eksekusi pengosongan terhadap sebidang tanah dan bangunan, sekalipun proses pelelangan itu tidak melalui pengadilan negeri. Semoga ketika video ini didengar oleh para pengambil keputusan, terutama dalam mengambil keputusan dalam bidang hukum perdata, agar kiranya para ketua pengadilan negeri lebih mempunyai sikap yang berani, lebih mempunyai sikap yang objektif, lebih mempunyai sikap yang berpihak kepada undang-undang. Terima kasih, semoga bermanfaat.